Halo pemirsa, episode kali ini kita akan membahas tentang arsip di Kabupaten Batang. Dan kita juga mendatangkan tamu spesial nih dari Disperpuska Kabupaten Batang. Perkenalkan Bapak. Ya, saya Bagus Pratmoko, arsiparis dari Disperpuska Kabupaten Batang. Dan di sini saya akan bertanya Pak, Ya, silakan. tentang sekitar arsip di Kabupaten Batang. Ya. Oh, Pertanyaan pertama Pak, ya. apa peran utama kearsipan di Kabupaten Batang? Oh, ya. Kearsipan di Kabupaten Batang ya, Mas. Perannya ya, Mas. Kearsipan di Kabupaten Batang ya, itu memastikan dokumen pemerintahan ya di pemerintahan daerah Kabupaten Batang seperti surat keputusan, laporan, data penting lainnya yang kemudian dikelola Mas, secara sistematis, terorganisir dan mudah diakses. Hal ini untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga menyediakan data historis dan informasi akurat yang menjadi dasar bagi pimpinan daerah dalam membuat kebijakan atau keputusan strategis. Nah, arsip selain itu juga berfungsi sebagai bukti sah atas tindakan atau kebijakan pemerintahan daerah seperti anggaran, proyek, perjanjian, terus dokumen-dokumen yang penting untuk audit, evaluasi, penyelesaian sengketa hukum. Juga arsip juga untuk menjaga kearsipan juga untuk menjaga dokumen bersejarah yang mencerminkan identitas budaya dan sejarah daerah, Mas ya. Seperti catatan pembangunan di daerah tersebut atau kegiatan sosial masyarakat. Uh, dengan sistem kearsipan yang baik, proses administrasi menjadi lebih cepat, efisien, mengurangi risiko kehilangan dokumen atau informasi penting. Juga arsip mempermudah akses informasi publik sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik, seperti data perencanaan pembangunan atau laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kearsipan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan yang mewajibkan pengelolaan arsip secara profesional. Jadi kesimpulannya Mas ya, kearsipan di pemerintah daerah Kabupaten Batang berperan sebagai tulang punggung tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, lanjut Pak. Sekarang saya mau tanya. Nah, monggo silakan. Bagaimana arsiparis dapat terus meningkatkan profesionalisme dalam mengelola arsip di Batang? Oh iya, arsiparis daerah dapat meningkatkan profesionalisme dalam mengelola arsip melalui langkah-langkah ya, seperti ya mengikuti pelatihan, seminar, terus sertifikasi kearsipan, seperti program pelatihan arsiparis, itu yang menyelenggarakan ANRI ya, atau Arsip Nasional Republik Indonesia, atau bisa juga lembaga selain ANRI. Ini membantu memperbarui pengetahuan tentang standar kearsipan modern seperti ISO 15489 tentang manajemen record. Selain itu juga menguasai sistem kearsipan digital ya, seperti penggunaan perangkat lunak, manajemen arsip, misalnya SIKD atau aplikasi berbasis cloud untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan, terus penyimpanan dan akses arsip elektronik. SDM kearsipan juga harus memperdalam pemahaman tentang peraturan kearsipan seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, kalau ini wajib ya, tentang kearsipan dan peraturan ANRI untuk memastikan pengelolaan arsip sesuai standar hukum dan mendukung akuntabilitas pemerintahan. Selain itu juga SDM kearsipan harus mengembangkan keterampilan komunikasi, kerja tim, dan pelayanan publik untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan seperti masyarakat atau instansi lain, serta memberikan layanan informasi yang responsif. Selain itu, kita juga ada asosiasi arsiparis seperti Ikatan Arsiparis Indonesia. Itu di sana kita bisa berbagi pengalaman, pengetahuan, terus juga praktik-praktik terbaik dengan sesama arsiparis. Selain itu, arsiparis juga harus menjaga integritas, kerahasiaan, objektivitas dalam pengelolaan arsip,
serta memastikan arsip yang sensitif dilindungi sesuai ketentuan hukum. Eh, di luar itu mengembangkan inovasi dalam pengelolaan arsip seperti digitalisasi arsip statis dan melakukan penelitian untuk meningkatkan metode pengelolaan arsip yang relevan dengan kebutuhan daerah serta melakukan evaluasi rutin terhadap sistem kearsipan yang dikelola termasuk jadwal retensi arsip untuk memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap standar. Ya, dengan menggabungkan peningkatan kompetensi teknis, Mas ya, pemanfaatan teknologi dan kepatuhan terhadap regulasi, arsip daerah bisa terus meningkatkan profesionalisme, Mas, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Oke. Oke, selanjutnya saya mau tanya nih Pak, Ya. apa peran penting kearsipan dalam memahami sejarah dan budaya suatu daerah seperti di Batang ini, Pak? Ya, kearsipan memiliki peran penting dalam memahami sejarah dan budaya suatu daerah ya, khususnya di Kabupaten Batang, karena arsip ini berfungsi sebagai sumber informasi autentik yang mencatat perjalanan waktu, identitas dan nilai-nilai masyarakat. Saya akan menerangkan penjelasan mengenai peran-peran utamanya ya. Arsip itu berfungsi sebagai sumber bukti sejarah, seperti dokumen pemerintahan, surat keputusan, catatan peristiwa, atau laporan kegiatan, itu menjadi bukti otentik tentang peristiwa penting di daerah, seperti pembangunan infrastruktur, konflik sosial, atau perubahan kebijakan. Misalnya arsip kolonial, atau catatan administrasi kerajaan lokal yang bisa mengungkap dinamika sejarah suatu daerah. Selain itu, arsip juga menyimpan dokumen yang mencerminkan tradisi, seni, budaya lokal, seperti naskah kuno, catatan upacara adat, dokumentasi festival daerah. Ini membantu ya untuk generasi mendatang memahami akar budaya dan nilai-nilai yang membentuk identitas daerah. Selain itu, arsip menjadi sumber primer bagi peneliti, sejarawan, atau budayawan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu, seperti asal-usul suatu tradisi atau perkembangan komunitas. Misalnya arsip foto atau laporan ekspedisi yang menggambarkan kehidupan masyarakat pada suatu masa tertentu. Selain itu, arsip dapat digunakan sebagai bahan pendidikan untuk mengenalkan sejarah dan budaya daerah, terutama generasi muda. Misalnya pameran arsip atau digitalisasi dokumen sejarah. Itu memungkinkan akses publik untuk mempelajari warisan budaya. Kearsipan itu memastikan, Mas ya, bahwa informasi tentang peristiwa, tokoh, atau tradisi penting tidak hilang seiring berjalannya waktu. Arsip statis seperti dokumen pendirian kabupaten atau catatan tokoh budaya lokal menjadi memori kolektif yang memperkuat kebanggaan suatu daerah. Jadi arsip itu juga membantu mengidentifikasi situs budaya atau tradisi yang perlu dilestarikan. Misalnya dokumen tentang situs bersejarah atau ritual adat itu bisa menjadi dasar untuk pengajuan warisan budaya tak benda ke UNESCO atau pemerintah, serta mencatat perubahan sosial seperti migrasi penduduk, perkembangan ekonomi, atau pengaruh budaya luar, Mas, sehingga memberikan gambaran evolusi budaya daerah dari waktu ke waktu. Dengan pengelolaan yang baik, Mas ya, seperti digitalisasi atau pelestarian arsip fisik, kearsipan memastikan bahwa sejarah dan budaya daerah tetap hidup, mudah diakses, dan relevan bagi masyarakat. Ini tidak hanya memperkaya pemahaman kolektif, tetapi juga mendukung pelestarian identitas dan keberlanjutan budaya daerah. Oke, teman-teman, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini Pak, bagaimana arsiparis dapat menjaga keamanan dan kerahasiaan arsip? Oh ya, arsiparis Mas ya dapat menjaga keamanan dan kerahasiaan arsip ya. Misalkan seperti langkah-langkah yang akan saya jelaskan nih Mas ya. Arsiparis itu bisa menggunakan sistem kearsipan terstruktur, baik fisik maupun digital, dengan klasifikasi arsip sesuai tingkat kerahasiaan.
misalnya rahasia, terbatas, atau umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Eh, Selain itu, menyusun jadwal retensi arsip untuk memastikan arsip sensitif hanya disimpan selama diperlukan dan dimusnahkan dengan prosedur yang aman. Eh, Lalu membatasi akses ke arsip rahasia hanya untuk pihak berwenang dengan izin resmi, menggunakan autentikasi seperti kartu akses atau kata sandi untuk misalkan arsip digital, Mas ya. Ya. Menerapkan log akses untuk mencatat siapa yang mengakses arsip, kapan dan untuk tujuan apa. Selain itu, untuk penyimpanan arsip fisik di ruang penyimpanan yang aman dengan pengendalian suhu, kelembaban dan perlindungan dari kebakaran, banjir atau pencurian. Misalnya menggunakan lemari tahan api atau brankas. Juga bisa memasang sistem keamanan seperti CCTV atau alarm di area penyimpanan arsip. Sementara untuk arsip digital bisa menggunakan enkripsi untuk arsip digital agar data terlindungi dan akses agar data terlindungi dari akses yang tidak sah. Selain itu, untuk arsip digital juga bisa dilakukan backup data secara rutin di server yang aman atau menerapkan firewall serta perangkat lunak antivirus untuk mencegah serangan cyber. Memastikan informasi kearsipan seperti SIKD diperbarui dan dilindungi dari kerentanan. Selain itu, menjaga ya Mas, menjaga integritas dan netralitas bagi arsiparis, tidak menyalahgunakan atau membocorkan informasi rahasia, kemudian melatih staf untuk mematuhi kode etik kearsipan dan memahami pentingnya kerahasiaan. Lalu untuk pelatihan dan kesadaran keamanannya, Mas ya, kita bisa mengikuti pelatihan keamanan informasi dan kearsipan untuk memahami ancaman terbaru seperti phishing atau pelanggaran data, eh, lalu mengedukasi pegawai terkait tentang prosedur penanganan arsip rahasia, lalu melakukan audit internal secara berkala untuk memeriksa kepatuhan terhadap prosedur keamanan dan mendeteksi potensi pelanggaran. Juga memeriksa kondisi fisik dan digital arsip untuk memastikan tidak ada kerusakan atau kebocoran. Untuk penanganan arsip rahasia menggunakan tanda khusus untuk arsip rahasia dan memisahkannya dari arsip umum, serta memastikan proses pemusnahan arsip rahasia dilakukan dengan metode yang aman seperti penghancuran fisik atau penghapusan data permanen. Dengan menggabungkan teknologi prosedur uh, menggabungkan prosedur ketat, teknologi serta etika profesional arsiparis dapat memastikan keamanan dan kerahasiaan arsip sehingga melindungi informasi sensitif pemerintah daerah dan menjaga kepercayaan publik. Oke, gitu teman-teman. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa peran kearsipan dalam menjaga memori institusi? Oh ya, kearsipan itu memiliki peran krusial ya dalam menjaga memori institusi. Karena arsip berfungsi sebagai catatan resmi yang mendokumentasikan sejarah, aktivitas, dan identitas suatu organisasi. Arsip menyimpan dokumen-dokumen seperti laporan, Mas ya, surat, keputusan, notulen rapat, kontrak yang mencerminkan aktivitas, kebijakan, dan perkembangan institusi dari waktu ke waktu. Ini bisa menjadi bukti otentik tentang apa yang sudah dilakukan. Terus arsip mencatat nilai-nilai, visi, misi, dan budaya institusi seperti logo, piagam pendirian, atau dokumen peringatan. Uh, misal dokumen peringatan peristiwa penting, Mas ya, yang memperkuat identitas organisasi. Arsip memastikan bahwa informasi penting tetap tersedia meskipun terjadi pergantian personel atau restrukturisasi, sehingga memori institusi tidak hilang dan operasional tetap berjalan. Juga menyediakan data historis yang dapat digunakan untuk analisis, evaluasi, atau pembelajaran bagi generasi berikutnya dalam institusi, serta menghindari kesalahan masa lalu, juga untuk mengembangkan strategi baru.
Arsip juga menjaga catatan yang diperlukan untuk audit, laporan hukum, atau verifikasi, sehingga institusi dapat menunjukkan transparansi dan tanggung jawab atas tindakannya, Mas. Arsip yang dikelola dengan baik dalam bentuk fisik atau digital memastikan bahwa memori institusi tetap utuh dan dapat diakses oleh generasi di masa depan untuk keperluan penelitian, pendidikan, serta dokumentasi sejarah. Jadi, kearsipan berfungsi sebagai memori kolektif institusi, menjaga warisan informasi yang esensial untuk keberlanjutan akuntabilitas serta pengembangan organisasi. Oke, Nah, itu ya teman-teman. Wah, ternyata arsip bisa merekam jejak sejarah dan menjaga identitas dan budaya organisasi ya, Mas. betul, Mas. Jadi, arsip itu bisa merekam jejak sejarah suatu organisasi. Karena kalau kita kehilangan arsip suatu organisasi, maka kita nggak tahu dari awal terbentuknya organisasi itu serta perjalanan sejarah organisasi itu bagaimana, maka kita akan kehilangan informasi tentang itu semua, Mas. Oke, kita lanjut ya Pak Bagus. Ya silakan. Saya mau tanya nih. Lalu arsip bisa dianggap hidup dan bermanfaat untuk sehari-hari. Itu bagaimana caranya? Ya, arsip itu dianggap dalam tanda kutip ya hidup Ya. itu dan serta bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari itu ya. Itu ketika arsip tersebut dikelola secara aktif, mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan pengguna. Lalu arsip yang hidup itu Mas ya, itu arsip yang hidup itu dalam tanda kutip ya, arsip yang hidup itu arsip yang dikelola dengan sistem yang terorganisir seperti klasifikasi, pengindeksan, dan penyimpanan yang memudahkan pencarian serta dengan pengelolaan yang baik, arsip itu tidak hanya tersimpan, tapi juga siap digunakan kapan saja. Lalu Mas, digitalisasi arsip Mas ya, memungkinkan akses cepat melalui sistem elektronik sehingga arsip tetap relevan dalam era teknologi. Arsip itu juga bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari karena arsip itu menyediakan informasi penting untuk operasional harian seperti dokumen kontrak, laporan keuangan, catatan rapat yang mendukung pengambilan keputusan di institusi atau organisasi. Misalnya arsip personalia itu digunakan untuk mengelola data karyawan seperti riwayat promosi atau cuti yang itu relevan untuk administrasi secara harian, Mas ya. Oke, kita lanjut Mas Bagus. Ya. Bagaimana arsip bisa dianggap bermanfaat untuk sehari-hari? Oh ya, arsip itu Mas ya bisa dianggap bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari ketika arsip itu bisa dikelola secara aktif, kemudian mudah diakses, terus relevan dengan kebutuhan pengguna. Arsip menyediakan informasi penting untuk operasional harian, dokumen kontrak, laporan keuangan, catatan rapat, yang itu bisa untuk mendukung pengambilan keputusan di institusi atau organisasi. Saya contohkan misalkan arsip personalia, itu digunakan untuk mengelola data karyawan seperti riwayat promosi, cuti, yang itu semuanya itu kan relevan untuk administrasi harian. Terus arsip yang bermanfaat itu arsip yang mudah diakses oleh pihak yang berwenang, baik melalui sistem fisik, lemari arsip terorganisir ataupun digital, yaitu berupa misalkan database online. Sistem manajemen arsip yang user friendly itu memungkinkan pengguna seperti pegawai atau peneliti menemukan dokumen dengan cepat. Lalu arsip yang bermanfaat itu ya, itu bisa untuk memberikan data untuk mendukung proses bisnis, seperti audit, evaluasi kinerja, atau pelaporan kepada pemangku kepentingan. Misalkan arsip proyek itu bisa digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan proyek sebelumnya dan merencanakan proyek baru. Lalu juga arsip itu bermanfaat ya jika arsip itu juga bisa menjadi sumber pengetahuan, misalkan data historis yang terkandung dalam arsip ya, itu bisa untuk menganalisis tren atau pola yang membantu inovasi.
Arsip juga digunakan untuk pelatihan karyawan baru dengan memberikan wawasan tentang praktik atau kebijakan sebelumnya. Lalu secara hukum, arsip berupa dokumen hukum atau perjanjian itu sering digunakan untuk penyelesaian sengketa, memenuhi persyaratan audit atau mematuhi regulasi, sehingga memiliki manfaat langsung dalam kehidupan sehari-hari. Arsip yang bermanfaat itu tidak hanya disimpan, tapi juga dipelihara supaya tetap utuh dan tidak rusak, baik melalui preservasi fisik berupa kontrol suhu dan kelembaban, ataupun secara digital melalui backup data. Ini memastikan arsip tetap dapat digunakan kapan kapan saja, Mas ya. Arsip itu menjadi bermanfaat, Mas ya, ketika institusi melibatkan pengguna seperti karyawan atau masyarakat melalui pelatihan atau sosialisasi tentang cara mengakses dan memanfaatkan arsip. Misalnya arsip publik seperti dokumen sejarah atau arsip budaya itu dapat diakses masyarakat untuk pendidikan atau penelitian. Wah, ternyata arsip banyak manfaatnya ya teman-teman. Dan sekarang saya mau tanya Ya. kepada Mas Bagus. Pengalaman yang selama Mas Bagus bekerja di arsip, kan Mas Bagus sebagai arsiparis. Apa saja pengalaman yang didapat Mas Bagus? Ya, ketika kami membantu mengelola memberikan bimbingan misalkan kepada SKPD atau OPD di Batang itu, Mas ya, tentang arsip yang sudah lama-lama itu kan seringkali, Mas ya, arsip yang sudah lama-lama itu kan biasanya kan sudah disimpan di gudang dan dalam kondisi yang dalam karungan dan tidak tertata. Itu kadang-kadang, Mas, itu ya walaupun itu arsip mungkin sudah katakanlah kemarin itu dianggap tidak sudah kadaluarsa atau sudah tidak bermanfaat bagi kepentingan suatu organisasi, Mas ya. Tapi ternyata pada di hari lain atau di suatu waktu tertentu itu arsip tersebut digunakan misalkan untuk pemeriksaan. Nah, itu ternyata itu arsip tersebut itu sudah tercecer ke dalam arsip yang disimpan di karung-karung. Nah, itu pengalaman saya pernah, Mas, menemukan arsip itu berupa akte yang itu sudah tercampur ke dalam arsip-arsip yang sudah dalam karungan, Mas. Itu alhamdulillah masih bisa ketika kami bongkar dan mau kami tata ke dalam box arsip itu alhamdulillah ketemu gitu. Ya. Pengalaman yang hebat ya Mas Bagus ya. Ya alhamdulillah, Mas. Jadi arsip yang bermanfaat, Mas ya, itu misalkan ya arsip medis pasien di rumah sakit itu digunakan dokter untuk riwayat pengobatan. Terus untuk sejarah suatu daerah itu dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan atau pariwisata lokal. Itu manfaat dari arsip itu sendiri. Jadi arsip itu bisa dianggap bermanfaat ketika dikelola secara aktif, relevan dengan kebutuhan saat ini, mudah diakses dan mendukung aktivitas sehari-hari, baik untuk operasional, kepatuhan hukum maupun pengembangan pengetahuan. Oke, itu ya. Pengalaman dari Mas Bagus sebagai arsiparis. Oke, kita lanjut teman-teman. Lanjut ya Pak Bagus ya. Ya silakan. Bisakah arsip membantu menyelesaikan masalah yang besar? Ya bisa sekali, Mas. Arsip itu seringkali berperan penting dalam menyelesaikan masalah besar ya, dalam berbagai bidang, misalkan hukum, sejarah, sains, ataupun pemerintahan. Saya beri contoh-contoh, Mas ya, misalkan bagaimana arsip itu membantu menyelesaikan masalah yang besar-besar. Jadi arsip dokumen, Mas ya, seperti arsip dokumen hukum, kontrak, catatan pengadilan, atau bukti tertulis itu sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa besar. Jadi misalkan arsip dokumen tanah itu bisa, Mas, dari misalkan itu dokumen tanah itu bisa kita trace sampai ke era kolonial atau ke awal kemerdekaan Indonesia. Itu sudah banyak sekali membantu menyelesaikan konflik kepemilikan lahan yang melibatkan komunitas atau perusahaan besar. Jadi misalkan penggunaan arsip Belanda atau arsip-arsip di zaman VOC untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah di beberapa daerah di Indonesia itu
pernah. Itu membantu sekali itu. Lalu arsip itu digunakan untuk penyelidikan kejahatan bersejarah ya. Jadi arsip itu juga bisa untuk mengungkap kejahatan masa lalu. Misalkan seperti arsip Nazi yang itu era-era Perang Dunia II, seperti dokumen Holocaust, itu pernah digunakan dalam pengadilan di Nuremberg untuk menuntut pelaku kejahatan perang. Lalu untuk di Indonesia sendiri, arsip tentang pelanggaran HAM, kasus-kasus tahun 1965 atau kasus Timor Leste, itu ya meskipun sensitif itu digunakan untuk penelitian sejarah dan upaya keadilan transisional. Lalu arsip pemerintahan sering digunakan untuk merumuskan kebijakan berdasarkan data historis, Mas ya. Misalkan arsip laporan bencana alam di Indonesia, misalkan gempa bumi, tsunami, itu membantu pemerintah menyusun strategi mitigasi bencana yang lebih baik, Mas. Jadi juga arsip-arsip sensus penduduk itu juga membantu mengatasi masalah kemiskinan atau ketimpangan sosial dengan memberikan data akurat untuk perencanaan. Lalu untuk uh, arsip untuk naskah kuno, Mas ya, itu bisa digunakan untuk pemulihan identitas budaya seperti babat, serat, itu membantu komunitas lokal memahami sejarah dan identitas budaya mereka. Misalnya arsip Keraton Yogyakarta, Mas, atau naskah-naskah di Bali itu digunakan untuk melestarikan tradisi dan menyelesaikan konflik budaya terkait warisan. Ya, wis ngono ae. Ternyata masalah di arsip lumayan juga banyak ya Mas Agus Iya, ya. lumayan. Tapi itu bisa membantu, banyak membantu jika misalkan ya itu tadi seperti terjadi sengketa, Ya, itu sangat membantu sekali. gitu teman-teman. Nah, Masalah-masalah yang di arsip. Oke, menurut Pak Bagus, kesalahpahaman terbesar orang tentang arsip itu apa? oh ya, kesalahpahaman orang tentang arsip ya, itu mungkin orang itu menganggap bahwa arsip itu cuma sekedar tumpukan dokumen tua yang sudah tidak relevan dengan kehidupan modern. Mungkin dianggap sampah, dianggap ya barang nggak penting, hanya membuat membuat volume di rumah, mungkin ya dianggap sampah lah, seperti sampah gitulah. Ya. Mungkin hanya mengotor-ngotori pandangan mata atau apa. Padahal orang nggak tahu kalau ternyata barang yang dianggap dokumen sampah itu ternyata itu berisikan informasi-informasi penting, data-data penting. Itu kesalahpahaman orang itu seringkali di situ. Ya, banyak orang itu menganggap arsip mungkin usang, berdebu. Mungkin arsip itu hanya berguna untuk sejarawan aja atau untuk akademisi saja. Padahal arsip itu kan sebenarnya itu uh, berguna juga untuk kehidupan sehari-hari masyarakat luas ya, termasuk kehidupan kita ya. Jadi banyak yang tidak menyadari arsip itu memiliki nilai praktis untuk menyelesaikan masalah di masa kini seperti sengketa hukum, perencanaan kebijakan, atau bahkan misalkan inovasi teknologi. Sebagai contoh itu arsip data lingkungan. Arsip data lingkungan itu dari mungkin puluhan tahun lalu ya, itu bisa membantu memprediksi dampak perubahan iklim saat ini. Jadi ada anggapan arsip selalu berbentuk kertas atau naskah tua. Padahal arsip modern itu nggak cuma kertas, tapi arsip modern juga bisa mencakup data digital, email misalkan, database, rekaman audiovisual. Jadi orang ini kesalahpahaman orang ini membuat orang itu mengabaikan pentingnya pengelolaan arsip digital gitu. Wah, ternyata arsip penting ya Mas Ya, Bagus ya. ya penting sekali Mas. Jadi apa ya? Iya penting Ya. sekali Mas. Jadi Orang yang lihat arsip itu kayaknya nggak penting itu ternyata menyimpan data-data penting untuk masyarakat. iya betul betul. Jadi apa ya? Betul. Jadi arsip itu kan mengandung rekaman informasi suatu peristiwa atau data Mas ya. Jadi mungkin kalau
kita hanya mengira itu arsip itu hanya tersimpan di lembaga resmi, kemudian sulit diakses. Itu salah, Mas. Arsip itu pada kenyataannya eh, saat ini, Mas ya, itu dengan keterbukaan informasi, dengan digitalisasi juga, Mas. Wah, makanya teman-teman, kearsipan itu tidak boleh diremehkan ya. Karena arsip itu menyimpan data kita agar tetap aman. Ya, ya betul-betul sekali, Mas. Ini contohnya untuk arsip pribadi ya, Mas. Misalkan jenengan kan pasti punya akte lahir. Jadi dari kita lahir itu sudah ada catatan kelahiran kita. Ya. Kemudian kita sekolah itu kita dapat ijazah SD, SMP, SMA itu juga arsip, Mas. Iya. Terus perguruan tinggi itu juga ijazah juga nanti. Gitu teman-teman. Nah, ternyata arsip penting teman-teman. iya kalau kita kehilangan ijazah gimana, Mas? Oke, kita lanjut ya Pak Bagus. Ya. Ini Pak Bagus. Menurut Ya. Pak Bagus, apa tantangan terbesar dalam pengolahan arsip saat ini? Tantangan terbesar, Mas ya? Ya. Di Indonesia, Mas ya? Ya. Itu bisa mencakup beberapa aspek, Mas ya. Bisa dari sisi teknologi, SDM, ataupun regulasi. Kalau dari sisi teknologi, Mas ya, digitalisasi arsip di Indonesia itu tergolong lambat dan tidak merata. Jadi arsip-arsip di Indonesia itu masih banyak yang bentuknya tuh fisik, seperti kertas, naskah, atau foto yang masih berupa lembaran itu. Itu rentan rusak, Mas, akibat waktu, kelembaban, atau bencana. Jadi digitalisasi untuk mengubahnya menjadi format elektronik itu di Indonesia itu masih lambat serta belum merata, itu karena keterbatasan anggaran, infrastruktur, serta teknologi. Oke. Lalu selain itu apa lagi Pak menurut Bapak? Tantangan itu tadi ya tantangan ya. Selain itu, Mas, kurangnya tenaga arsiparis yang terlatih dan kompeten, Mas, itu menjadi hambatan besar banyak instansi pemerintah, baik di pusat atau daerah, Mas. Jadi instansi itu banyak sekali kekurangan personel yang paham tentang pengelolaan arsip, baik fisik maupun digital. Karena di Indonesia ini profesi arsiparis ini kan sering kurang diminati ya. Iya. Dan pelatihan tentang kearsipan juga masih terbatas, sehingga pengelolaan arsip itu sering diabaikan oleh staf yang tidak memiliki keahlian spesifik. Gitu teman-teman. Ternyata tantangan di arsip itu besar juga ya Mas. Ya, betul. Apalagi sekarang, Mas, sekarang ada arsip digital dan keamanan data itu tambah tantangan tambah semakin besar lagi, Mas. Karena dengan meningkatnya arsip digital, tantangan baru itu muncul ya, Mas. Misalkan terkait pengelolaan, penyimpanan, terus keamanan data, itu nggak semua orang paham, Mas. Jadi sistem penyimpanan elektronik kan harus memenuhi standar keamanan untuk mencegah kebocoran atau kehilangan data. Misalkan arsip digital itu kan rentan terhadap serangan cyber atau kerusakan perangkat keras jika tidak didukung infrastruktur yang handal, Mas ya, seperti server atau sistem backup gitu. Oke, ya. Gitu teman-teman ya, tantangannya ternyata cukup sangat besar. Oke, teman-teman, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Nih Pak Bagus, apa pesan Pak Bagus yang ingin disampaikan oleh arsiparis kepada masyarakat Kabupaten Batang tentang pentingnya pelestarian arsip? Untuk masyarakat Kabupaten Batang, Mas ya, supaya masyarakat Kabupaten Batang itu secara umum ya itu dapat memahami pentingnya pelestarian arsip melalui misalkan beberapa macam langkah ya yang bisa meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mereka. Misalkan salah satunya dengan mengikuti edukasi atau sosialisasi kearsipan. Bisa lewat menghadiri seminar, lokakarya, atau pameran arsip yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait untuk mempelajari peran arsip dalam menjaga sejarah dan budaya khususnya di Kabupaten Batang. Masyarakat juga bisa
mengakses materi edukasi online seperti video atau artikel dari situs resmi ANRI atau portal kearsipan daerah. Masyarakat bisa selain itu bisa mengunjungi lembaga kearsipan di Kabupaten Batang, Mas ya. Bisa mengunjungi kantor kita, kan kita juga LKD sebagai lembaga kearsipan daerah, Disperpuska sebagai lembaga kearsipan daerah di Kabupaten Batang ini kan menyimpan dokumen bersejarah untuk melihat langsung bagaimana arsip mencerminkan identitas dan sejarah lokal khususnya Kabupaten Batang. Selain itu masyarakat juga bisa mengeksplorasi arsip digital yang tersedia di portal resmi pemerintah ya atau ANRI untuk melihat relevansi arsip dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat juga bisa Mas mendokumentasikan misalkan ada tradisi cerita rakyat atau kegiatan budaya lokal, misalkan masyarakat bisa memfoto, memvideokan atau dalam bentuk tulisan ya, kemudian menyerahkan salinannya ke lembaga kearsipan daerah Disperpuska Kabupaten Batang dalam hal ini ya, untuk dilestarikan. Serta juga misalkan masyarakat ikut berpartisipasi untuk mendigitalisasi arsip keluarga atau komunitas seperti naskah kuno atau dokumen sejarah lokal. Gitu. Oke, itu saran dari Pak Bagus untuk pada masyarakat. Ternyata dunia arsip ini kecil tapi dampaknya besar, teman-teman. Oh iya, betul sekali Mas. Karena dampak arsip itu kalau ya salah satunya dampak hukum ya. Kalau misalkan kita kehilangan dokumen yang bernilai hukum, misalkan akte, itu kan nanti kan ngurusnya repot juga. Kalau misalkan itu diklaim oleh orang lain kan kita juga nggak punya bukti untuk mengklaim bahwa itu sebenarnya milik kita. Misalkan rumah atau tanah atau itu kan pasti ada dokumen resminya Mas. Ya. Iya. Oke, ternyata teman-teman, dunia arsip ini kecil tapi dampaknya besar. Pertanyaan tadi bikin saya sadar betapa pentingnya arsip, teman-teman. Terima kasih para pemirsa yang sudah setia dengerin ngobrol arsip. Dadah!